Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang aspek fisik wilayah. Kami dari kelompok 1 materi pendalaman materi IPS SD. Nah, sebelum itu, mungkin kalian akan bertanya, apa sih aspek fisik wilayah itu? Dari kelompok kami akan membahas 3 dari aspek tersebut. Yang pertama adalah aspek topologi. Nah, sebagai contohnya adalah wilayah Indonesia yang secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Luas Indonesia juga dari timur ke barat adalah 5.120 km dan dari ujung utara ke selatan adalah 1.760 km. Nah, dari ukuran negara kita yang cukup luas, negara kita terbagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, Tengah, dan juga Timur. Seperti yang kalian lihat di gambar ini. Kemudian adalah aspek geologi. Aspek geologi adalah aspek yang mempelajari hubungan gejala-gejala di bumi dan peristiwa yang terjadi di muka bumi yang berupa fisik maupun menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya. Nah, di sini kalian bisa melihat Indonesia dikelilingi oleh 3 lempeng benua, yaitu Eurasia, Australia, dan juga lempeng Samudra Pasifik. Lempengan ini akan terus bergerak setiap tahunnya, mengingat saat bumi pertama kali terbentuk dari suatu benua, pergerakan lempengan itu masih terus bergerak sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah aspek geomorfologi. Di bumi kita ini terdapat berbagai macam keanekaragaman bentuk lahan yang terbentuk oleh 4 proses. Yang pertama adalah proses endogenik. Yang kedua adalah proses eksogenik. Ketiga adalah proses biogenik. Dan yang terakhir adalah proses antropogenik. Karena letak Indonesia dikelilingi oleh 3 lempeng benua, mengakibatkan wilayah Indonesia banyak terdapat gunung api. Bisa kalian lihat di dalam peta ini. Karena banyaknya pegunungan di Indonesia, masyarakat banyak memanfaatkannya sebagai lahan pertanian atau perkebunan dan juga sebagai lahan pariwisata untuk memaksimalkan pendapatan wilayah tersebut. Dan ini adalah keuntungan bagi negara kita karena memiliki banyak pegunungan. Lalu, terlepas dari itu semua, apakah ada kerugian yang didapatkan? Jawabannya adalah tentu saja ada. Kerugiannya berupa gunung api bisa sewaktu-waktu meletus dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu melindungi negara kita yang tercinta ini dari berbagai macam bencana alam. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.